2121 nama dolar, subscribe Penatua. Dragon 8 mencoba memaksakan dirinya untuk bangun, tetapi sosok di koin itu menunjukkan angka 8 yang perkasa. Tangannya gemetar saat berusaha bangkit, tapi tidak ada hasil. Dia tidak bisa bangun. Api Dragon 8 menyala seperti api unggun, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, dia tidak bisa bangkit kembali. Ding! Angka pada koin itu sekarang adalah angka 9 yang maha kuasa. Dragon 8 tidak bisa menahan kekuatan itu lagi. Tangannya ditekan ke batu yang tertekuk di bawah beban dan hancur, membuatnya perlahan tenggelam ke dalam tanah. Dragon 8 meraung dan memotong setengah dari kepalanya sendiri lagi. Tubuhnya bebas untuk beberapa saat, tetapi koin itu muncul kembali di dahinya di tempat yang persis sama dalam waktu kurang dari 1 detik. Pang! Ada suara keras, dan tubuh Dragon 8 terhempas kembali ke tanah. Semua orang dan makhluk yang menyaksikan tontonan mengerikan ini membeku. Para elit naga kecewa dengan kinerja mengerikan dolar. Ketika jumlah koin itu bertambah menjadi 10, Dragon 8 tidak bisa lagi menahan. Dia pingsan dan membiarkan tubuhnya tenggelam ke bumi tanpa menahan diri. Sambil mengertakkan giginya, Dragon 8 merobek kertas itu. Dengan tubuh berkerut di bawah tekanan luar biasa, dia meninggalkan Geno Being Scroll dengan kekalahan. Pertarungan berakhir, tetapi ketika semua selesai, tidak ada yang yakin bagaimana menggambarkan apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang pernah mendengar tentang manusia, dan apakah seni Geno itu. Nama yang tidak diketahui tiba-tiba melesat menjadi bintang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Meskipun Hansen tidak memberitahu siapapun nama seni Geno, itu biasanya disebut sebagai koin. Koin itu luar biasa, ia bahkan bisa meremukkan Dragon 8. Petik 2. Dolar luar biasa, tubuhnya sekuat naga, jarang sekali melihat penampilan seperti itu bahkan di antara ras yang lebih tinggi. Petik 2. Manusia, ras apa ini? Aku sudah mencoba melakukan penelitian, tetapi aku belum menemukan apapun tentang asalnya. Petik 2. Aku juga tidak bisa menemukan apa-apa tentang mereka. Apakah dia yang membuatnya? Petik 2. Mungkin saja, tapi itu tidak mendiskreditkan seberapa kuat dolar itu sendiri. Jika dia terus menang seperti ini, dia pasti akan melawan Lone Bamboo of the Sky. Sekarang itu akan menjadi pertunjukan untuk ditonton. Petik 2. Semua orang di alam semesta mengoceh tentang dolar manusia dan koinnya. Tapi dua wanita secara khusus mengertakkan gigi. Dolar, kamu akhirnya di sini. Wajah Yisha menjadi gelap. Dia telah mencari dolar untuk waktu yang lama, tetapi sejak pertemuan terakhir mereka, dia tidak menemukan jejaknya. Dolar sekarang berpartisipasi dalam Geno Being Scroll, tapi dari mana dia bergabung, dia tidak tahu. Di alam semesta itu, Geno Being Scroll bisa masuk dari mana saja. Orang lain yang membenci dolar disebut HR. Dia ingin balas dendam padanya. Dia telah menggunakan sumber daya dari pirate untuk mengetahui keberadaannya, tapi dia datang dengan tangan kosong. Kedua wanita ini mengertakkan gigi. Sungguh menyiksa menyaksikan dolar dengan riang melenggang melewati setiap lawan yang ia temui di Geno Being Scroll. Dan di atas semua itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Lawan Yisha berikutnya pasti bernasib buruk. Dia berada di medan perang kelas raja, sedangkan dolar berada di medan perang Marquise. Mereka tidak bisa bertarung tidak peduli seberapa besar keinginannya, tapi semua amarah yang terpendam itu harus pergi ke suatu tempat. Dan itu berarti petarung berikutnya akan menjadi penerima yang malang. Raja Malang yang melawan Yisha dengan cepat hancur. Dia tidak bisa melawan sedikitpun. Jika dia tidak segera merobek kertasnya, itu akan menjadi pembunuhan yang cukup brutal. Cek kamu, itu hanya pertandingan peringkat. Kamu tidak perlu memukul terlalu keras. Raja membuai tubuhnya yang babak belur dan mulai membayangkan balas dendam. Dolar menjadi sangat terkenal. Gelar dolar manusia adalah salah satu yang paling terkenal sekarang, dan bukan hanya Marquise yang tertarik padanya. Karena betapa misteriusnya dolar, orang-orang menjadi semakin terpesona dengan seni genonya. Para kontestan yang tahu bahwa mereka harus menghadapi dolar meneliti seni genonya dengan lebih panik daripada yang lain. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk melawan koin, mereka tahu bahwa mereka akan kalah dengan cara yang sangat spektakuler. Setiap ras mengirim seorang peneliti untuk menonton pertarungan dolar. Mereka sangat ingin menemukan cara untuk menghadapi dolar yang bermusuhan. Setiap kali seni Geno baru ditemukan, hal-hal seperti itu akan terjadi. Pengejaran pengetahuan selalu berlangsung. Tetapi seni Geno yang biasanya diteliti adalah kelas raja atau seni Geno yang didewakan. Seni Geno tingkat bawah jarang menarik banyak perhatian. Koin dilemparkan oleh Marquise, jadi aneh bagi begitu banyak orang menginvestasikan waktu untuk menelitinya. Alasan mengapa setiap ras berfokus pada koin adalah karena koin mampu menekan kekuatan Evil Breaker naga sekalipun. Sepertinya itu juga bisa terus bertambah kuat. Dua poin tersebut cukup menarik perhatian setiap ras. Dan ini hanya penggunaan Marquise saja. Mereka khawatir tentang apa yang bisa dicapai jika seorang raja atau dewa menggunakannya. Hanya memikirkan hal itu sudah cukup untuk membuat para pemimpi seperti itu merinding. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkan koin, para raja tidak akan pernah merasa aman. Tetapi setelah pertarungan dengan Dragon 8, tidak ada lawan lain yang bisa membuat Hansen menggunakan koin. Hansen mengalahkan mereka semua dengan kekuatan sederhana. Itu adalah sesuatu yang sangat mengecewakan bagi mereka yang ingin meneliti koin secara lebih mendetail. Little Flower datang melawan lawan berikutnya, dan itu adalah White Tiger.
Little Flower mengayunkan tinjunya, dan ketika tinju kecil itu akan mengenai wajah White Tiger, dia menghilang dan muncul di belakang White Tiger. Tinjunya diarahkan ke arah pantat harimau. Melihat kepalan tangan itu sedang berusaha memukul pantatnya, tubuh harimau itu kabur. Little Flower meninju harimau itu, menyingkapkannya sebagai bayangan. Di belakang Little Flower, harimau itu menyeringai buas. Cakarnya seperti kilat, membumbung tinggi untuk menyerang kulit Little Flower. Tapi sedetik berikutnya, senyum White Tiger membeku. Ketika menyentuh Little Flower, tubuh anak laki-laki itu menjadi bayangan juga. Little Flower lain muncul di sebelah kiri harimau. Dia menendang perut makhluk itu. White Tiger itu menghilang saat kaki Little Flower bersentuhan dengan perutnya. Keduanya kemudian berkelebat di antara satu sama lain di sekitar gunung. Mereka menghilang dan muncul kembali terus-menerus, membuat pusing penonton. Dia benar-benar dari Secret. Dia bisa melawan teleportasi White Tiger. Tetua berwajah anjing yang berdiri di gurun mengerutkan kening. Bab 2122 Kekuatan Secret. Han Little Flower dan Wute Tuger terlibat dalam pertempuran yang panjang, dan sangat sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi setelah beberapa saat, Han Little Flower tiba-tiba berhenti bergerak. Kakinya menjadi sangat diam, dan dia meletakkan tangannya di atas satu sama lain. Peluang besar telah terbuka, teriak White Tiger, saat ia melintas di belakang punggung Han Little Flower. Cakarnya terangkat dan siap jatuh ke atas kepala anak itu, tampak seperti cakar putih tajam. Mereka sama menakutkannya dengan senjata apapun. Han Little Flower tidak bergerak, selain menyilangkan lengannya. Tetapi ketika dia melakukannya, lingkungan di sekitar mereka mulai berputar dan berubah. Serangan White Tiger hampir mencapai Little Flower, tetapi saat mendekat, kecepatannya tiba-tiba melambat. Segala sesuatu tentang adegan itu sekarang sepertinya dimainkan dalam gerakan lambat. Namun, ketika Han Little Flower berbalik, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh efek perlambatan. Dia melemparkan pukulan secepat kilat ke perut White Tiger itu. White Tiger yang melambat tidak dapat bereaksi, dan dia pasti tidak dapat berteleportasi tepat waktu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tinju lawannya masuk ke perutnya. Pang! Wajah White Tiger itu rusak secara brutal karena kekuatan itu menyebabkan matanya keluar dari rongganya. Dia segera mengangkat seember darah, dan seluruh wujudnya mulai terbang mundur. Semua ini terjadi dalam gerakan lambat, tentu saja. Setiap penonton dapat dengan cermat memeriksa setiap emosi putus asa harimau. Aneh dan hampir menyeramkan. Little Flower tergerak untuk menyusul White Tiger yang masih lamban. Dia melakukan lebih banyak pukulan tanpa ragu-ragu. Mereka datang dengan tebal dan cepat, mengubah wajah White Tiger menjadi bubur yang menyedihkan. Perubahan masih terjadi dalam gerakan lambat, dan meskipun menyeramkan, juga agak lucu untuk dilihat. Kekuatan Secret. Dia memiliki tubuh suci. Bagaimana? Secret memiliki pewaris sejati, orang tua berkepala anjing itu menatap dengan tidak percaya. Kejutannya begitu hebat hingga dia hampir menjatuhkan tongkatnya. Elit yang kuat di seluruh alam semesta mendapati diri mereka gemetar di sepatu bot mereka. Mereka menggigil ketakutan atas apa yang baru saja mereka saksikan. Suci, sungguh suci. Bagaimana? Tubuh suci tidak dapat diwariskan. Mengapa? Mengapa? Seorang elit yang sangat ketakutan mendapati dirinya berteriak keras. Meskipun kekuatan Little Flower tidak berarti apa-apa bagi mereka saat ini, itu semua tentang pengembangan jangka panjang dari kekuatan tersebut. Itu adalah prospek masa depan yang membuat mereka gemetar ketakutan. Secret memiliki ahli waris. Seseorang benar-benar dapat menggunakan kekuatan suci. Wow, ini sangat menarik. Orang-orang tua itu lebih baik memakai popoknya, karena mereka pasti sedang buang air kecil sekarang. Makhluk suci di sini, meskipun, aku ingin tahu apakah itu berarti mereka akhirnya dapat membayar hutangnya. Di ujung dunia, seorang pria menyaksikan Little Flower berkelahi dan tertawa. Dia tertawa begitu keras, dia hampir menemukan dirinya menangis. Pang! White Tiger itu terbaring di tanah sekarang, wajahnya bengkak tak bisa dikenali. Berhenti, hentikan, aku mengakui, seru White Tiger. Dia ingin merobek kertas pendaftarannya, tetapi sayangnya, dia terlalu lambat untuk melakukannya tepat waktu. Sepertinya dia akan mati sebelum dia sempat merobeknya. Han Little Flower, mendengar permohonan White Tiger, menghentikan tinjunya di udara. Dia mengalah, dan hanya menatap White Tiger itu. Dimensi di sekitar White Tiger terlepas. Aliran waktu kembali normal untuk White Tiger, dan fisika pukulan terakhir Little Flower mengambil alih, membawa harimau itu kembali dengan kecepatan anak panah. Ledakan. Tubuh harimau itu melubangi gunung besar di belakangnya. White Tiger itu merangkak keluar dari lubang. Ia memiliki keberanian untuk melihat Little Flower dan menggeram padanya. Jangan pernah berpikir tentang menjadi begitu sombong. Aku baru berusia 10 tahun. Saat aku besar nanti, aku akan memukul ibumu dengan keras, dia bahkan tidak akan mengenalimu. Petik 2. 10. Wow, kamu jauh lebih tua dariku. Tahukah kamu bahwa aku baru berusia 6 tahun? Han Little Flower berkedip pada makhluk itu. Patong. White Tiger hampir saja menghantam tanah setelah mendengar itu. Semua orang juga mendengarnya, dan penonton di seluruh alam semesta menatap dengan mulut terbuka. Jika apa yang baru saja dia katakan itu benar, maka itu menakutkan. Cukup liar bahwa dia telah menjadi Viscount pada usia 6 tahun, tetapi kemudian pergi dan bertahan melawan semua Viscount yang kuat dan lebih terkenal yang menempati liga yang sama dengannya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Para elit tua,
Mendengar apa yang dia katakan untuk dirinya sendiri, hampir mengompol. Di dalam negeri Pirate, Haier mengunjungi kastil aneh. Dia mengetuk gerbang batunya dan berkata, "Sister Kun, apakah kamu di sini?" "Nona Haier, kenapa kamu datang ke sini? Aku pikir kamu membenci tempat ini, dan mengeluh bahwa itu terlalu kotor dan terlalu jelek untuk kamu sukai." Gerbang batu terbuka, dan ketika itu terjadi, seorang wanita keluar. Wanita itu terlihat cukup aneh. Sekilas dia tampak seperti manusia yang mengenakan baju besi, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, terlihat jelas bahwa pakaian itu sebenarnya bukan pakaian. Itu adalah bagian dari dirinya. Dari wajahnya, hanya rahang dan mulutnya yang mirip manusia. Sisa wajah dan tubuhnya dikupas dengan karapas. Dan sangat mirip dengan serangga, matanya juga merupakan serangga. Di belakangnya, sekumpulan sayap serangga menyebar dan bergetar dengan aneh. Haier mengangkat bibirnya dan berkata, "Aku punya masalah, tentu saja. Mengapa lagi aku ingin mengunjungi tempat sampah ini?" Petik 2. "Oke, jadi untuk apa kamu membutuhkan aku, Nona?" Sister Kun bertanya dengan senyum hangat. "Lawan kamu berikutnya adalah dolar, bukan?" Haier berkata dengan juling di matanya. "Ya itu benar." Sister Kun juga mengangguk sebagai konfirmasi. "Baik, kamu harus mengalahkannya, apapun yang terjadi. Apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk membunuhnya?" Haier bertanya dengan kasar. Sister Kun tersenyum. "Dolar itu kuat, koin itu kuat, bahkan Dragon Eight kalah darinya. Kamu tahu itu, bukan? Tapi meski begitu, ya. Kurasa kekuatannya tidak seberapa dibandingkan denganku. Kekuatanku akan mengalahkannya dengan mudah." Petik 2. Saudari Kun kemudian mengubah nada suaranya dan bertanya, "Tapi mengapa kamu sangat ingin aku membunuhnya?" "Itu bukan urusanmu. Selesaikan saja ini dan aku akan melihat bahwa kamu diberi hadiah yang besar," kata Haier. "Seperti yang kamu perintahkan, Nyonya. Yang disebut dolar ini sudah mati." Sister Kun tampak percaya diri. "Baik," Haier mengangguk, saat giginya gatal mengingat apa yang telah dilakukan dolar padanya. Ketika Hansen melihat lawan berikutnya, dia pikir itu aneh. Nama lawannya hanya terdaftar sebagai Kun. Daftar itu juga mengatakan dia dari Pirate, dan itu adalah satu hal yang diketahui Hansen. Tidak banyak Pirate yang bergabung dalam pertarungan peringkat Geno. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan Kun itu. Hansen membuka internet untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya, tetapi dia tidak dapat menemukan banyak hal yang berguna. Selain dari beberapa Pirate terkenal, sedikit yang diketahui tentang sebagian besar anggotanya. Dan kurangnya ketenaran ini juga berlaku untuk Kun. Sayang sekali Haier tidak berpikir untuk bergabung. Jika dia melakukannya, aku pasti bisa mendapatkan keuntungan dari keterlibatannya. Dia sangat suka membagikan harta karun. Melihat nama Pirate, Hansen teringat kembali pada Haier dan harta karun yang sering dia miliki. "Haho, Haier akan pulang, tapi tiba-tiba, dia bersin. Kenapa aku sakit? Apa aku begadang akhir-akhir ini?" Haier berkata, sambil mengusap hidungnya. Bab 2123 Kekuatan Serangga Kecil. Rangkaian pertarungan berikutnya dalam Genobeying Scroll sedang berlangsung. Ketika Hansen diangkut ke medan pertempuran berikutnya, dia mendapati dirinya berdiri di hutan yang dipenuhi dengan banyak pohon. Di seluruh alam semesta, banyak ras yang berbeda menyetelnya untuk menyaksikan pertarungan Hansen. Kontes Hansen sekarang menerima lebih banyak perhatian daripada pertarungan raja manapun. Tampaknya lawan dolar berikutnya adalah Kun dari Pirate. Pirate itu cukup misterius, bukan? Mereka memiliki banyak elit dan kekuatan mereka, karena tidak ada kata yang lebih baik, aneh. Aku benar-benar berharap Kun akan membuatnya kesulitan. Dia harus menempatkannya di tempat yang sulit yang akan mendorongnya untuk menggunakan koin lagi, sehingga kita bisa melihatnya lebih baik. Clear Sea King saat ini sedang berbicara dengan Raja Rosa. Clear Sea King dan King Rosa telah dikirim ke sana untuk menyelidiki kemampuan misterius dolar yang secara luas disebut koin. Meskipun mereka tidak terlalu tertarik untuk menonton perkelahian Marquises, mereka menantikan penampilan Hansen. King Rosa mengangguk dan berkata, "Dolar memang kuat, tapi Pirate tidak tahan dengan karakter lemah, menengah di antara barisan mereka juga. Mungkin kita akan bisa menemukan sesuatu melalui pertarungan ini. Kalaupun tidak bisa, nanti saat dolar berhadapan dengan Lone Bambu, dijamin kita bisa melihatnya lagi. Ini semua hanya masalah waktu." Petik 2. Clear Sea King dan King Rosa bukan satu-satunya yang mencoba meneliti Hansen. Bahkan Skypath Garden dari Sky Palace telah menugaskan sejumlah besar peneliti untuk mengamati pertarungan Hansen dengan harapan bisa melihat koin lagi. Hansen melihat sekeliling, tetapi yang bisa dia lihat di tengah-tengah hutan itu hanyalah pepohonan. Dia tidak bisa melihat musuhnya bersembunyi dimanapun di dekatnya. Hansen mengerutkan kening dan lepas landas ke udara. Dia ingin terbang di atas pepohonan di hutan dan melihat apakah dia bisa melihat musuhnya dari udara. Tetapi ketika tubuhnya terangkat dari tanah, dia melihat segerombolan serangga mulai menyaring dari atas pohon. Mereka semua sangat kecil seperti lalat, dan mereka terbang dengan cepat. Seperti awan hitam, mereka maju untuk mencoba menutupi Hansen. Hansen dengan cepat memanfaatkan kemampuan simulasi Dongsuan Sutra dan menyelaraskan kekuatannya untuk menembak. Dia melontarkan pukulan ke arah serangga begitu dia siap, yang mengirim komet api melonjak melalui gerombolan itu. Awan serangga hangus menjadi abu, dan tidak satu pun makhluk yang tersisa hidup. "Kamu bagus. Menyadari bahwa serangga takut api berarti kamu pintar, dan yang terpenting, kamu juga memiliki kemampuan untuk menggunakan api."
Suara seorang wanita terdengar dari suatu tempat di tengah hutan, tapi Han Sen masih tidak bisa melihatnya. Seolah-olah suaranya datang dari segala arah sekaligus. Mengapa kamu bersembunyi? Ayo keluar dan lawan aku. Trik kecil ini tidak akan berhasil padaku, kata Han Sen dengan tenang. Suara wanita itu terdengar sekali lagi, tapi kali ini mengejek. Trik, nah, kamu mungkin menyukai trik berikut ini. Ayo kita coba, oke. Petik 2. Segera setelah dia berhenti berbicara, segerombolan serangga datang merangkak keluar dari pohon. Begitu tebal jumlah mereka, itu seperti kabut hitam menuju tepat ke Han Sen. Han Sen melingkari dirinya dengan api. Saat api membakar setiap serangga di dekatnya, Han Sen pindah ke salah satu pohon dan meninju dengan sekuat tenaga. Pohon itu berlubang di bagian dalam. Sesuatu telah bersembunyi di dalam, tapi apapun itu hilang sekarang. Oh, apakah kamu mencari aku? Menemukan aku tidak akan semudah itu. Jika kamu ingin menemukan aku, kamu harus berusaha lebih keras dari itu. Tawa wanita itu bergema di seluruh dahan hutan yang tak terbatas itu. Serangga terus datang untuk menyerang Han Sen, tetapi api yang menyelimutinya cukup untuk membakar apapun yang datang terlalu dekat. Untungnya, tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apapun padanya. Serangga kamu tidak berguna. Mengapa kamu membuang-buang waktu aku? Han Sen berdiri di tengah kabut serangga, sementara api di sekitarnya mengamuk semakin panas. Semua serangga yang mendekat dibakar hingga hangus, dan bau menyengat dari mayat hangus mulai memenuhi hutan. Kamu benar, suara wanita itu terdengar sekali lagi, dan serangga itu lari. Dalam sekejap, mereka kabur dari pandangan. Han Sen bisa melihat jauh menembus hutan, dan saat dia mengintip ke bawah, dia melihat seorang wanita muncul dari balik pohon. Dia sepertinya mengenakan baju besi. Aku telah mendengar bahwa koin kamu sangat kuat. Ini akan menarik minat aku untuk melihat seberapa bagus itu sebenarnya. Kun berdiri tegak menjauh dari Han Sen, tetapi suaranya masih mencapai dia tanpa masalah. Han Sen menyingkirkan kekuatan apinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, cemberut melintas di wajahnya. Dia menggunakan jarinya untuk menangkap serangga kecil. Itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Itu praktis tidak terlihat. Serangga kecil itu hampir mendarat di ruang antara sambungan baju besinya. Meskipun Han Sen berhasil menangkap dan menahannya di antara jari-jarinya, dia tidak menghancurkannya. Iblis itu bahkan menggeliat dalam cengkramannya, mencoba kembali ke apa yang telah dilakukannya. Menepuk. Han Sen menggunakan jarinya untuk menghancurkan serangga itu. Senyuman tersebar di wajah Kun. Dia bertepuk tangan dan berkata, penglihatan yang kuat. Aku terkesan bahwa kamu dapat melihat produk dari kekuatan serangga kecil aku. Aku ingin tahu seberapa banyak yang bisa kamu lihat. Jadi, beritahu aku, dapatkah kamu melihat ini? Petik 2. Setelah itu, Kun menghilang dari pandangan. Dan pada saat itu, Han Sen mendengar serangga datang padanya dari segala arah. Mereka muncul dari setiap potongan kulit kayu dan setiap daun, dan mereka bahkan merangkak keluar dari tanah. Serangga ini bahkan jelek untuk kamu sukai. Gerbang batu terbuka, dan ketika itu terjadi, seorang wanita keluar. Penonton bisa mendengar suara serangga, tetapi hanya raja yang benar-benar bisa membedakan di mana serangga itu berada. Bahkan Duke tidak bisa melakukan itu. Mata Clear Seeking berubah cerah, dan dia tersenyum. Kekuatan Kun cukup menarik. Dia mengubah kekuatannya menjadi wadah yang lebih kecil dari ukuran bakteri. Bahkan set lengkap baju besi dolar akan memiliki celah dan lapisan yang dapat dimanfaatkan serangga. Serangga itu mungkin bisa masuk ke wajahnya atau bahkan pori-pori kulitnya. Tidak peduli seberapa kuat dolar, aku yakin menghindari sesuatu yang sekecil apapun bukanlah hal yang mudah. Petik 2. Saat Clear Seeking berbicara, Han Sen melingkari dirinya dengan api lagi. Dia benar-benar terbakar. Meskipun dia tidak bisa melihat serangga kecil datang padanya, dia bisa mendengar suara mereka sekarat setiap kali mereka mendekati panas yang melindunginya. Dolar, berapa lama kamu bisa terus bersemangat seperti itu? Suara seorang wanita terdengar di hutan lagi, meneteskan ejekan. Han Sen tidak berbicara, yang dia lakukan hanyalah melihat sekeliling, berharap bisa melihat Kun. King Rosa mengangguk. Kun agak pintar, serangganya dengan ukuran mikroskopis itu terlalu kecil. Han Sen tidak akan tahu apakah dia ada di sekitarnya atau tidak. Dia hanya harus terus membakar dirinya agar mereka tidak mendekat. Dia tidak tahu kapan atau dari mana kekuatan itu akan datang padanya. Tapi jika dia terus terbakar seperti ini, hanya masalah waktu sebelum dia kehabisan energi. Ketika dia menggunakan semua energinya, kekuatan serangga kecil itu akhirnya akan mendapat kesempatan untuk mengebor ke dalam tubuhnya dan menghancurkannya. Kun pasti yang mengendalikan pertarungan ini. Dan meskipun pertarungan ini mungkin tidak memiliki keseruan yang kita semua dambakan, taruhan untuk dolar terus meningkat. Kita semua sebaiknya belajar dari sini, dan memahami bahwa jangan pernah meremehkan pirate. Petik 2. Semua penonton bisa tahu bahwa dolar sedang dipermainkan. Tidak peduli seberapa kuat dia menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku tidak tahu perkelahian bisa berlangsung seperti ini. Wanita ini mencegah dolar menggunakan kekuatannya seperti koin. Dia menekannya, dengan baik dan sungguh. Kun dari pirate adalah makhluk yang paling menakutkan. Petik 2. Ya, kekuatannya kecil seperti bakteri. Kita tidak pernah tahu makhluknya ada di tubuh kita sampai semuanya terlambat. Tidak tahu bagaimana kamu bisa mati adalah pemikiran yang cukup menakutkan. Petik 2. Jika Kun adalah pembunuh bayaran, aku yakin targetnya akan sangat gugup.
Pirate adalah pembunuh. Petik 2. Bab 2124 Membunuh Serangga, Subscribe Penatua. Dolar, kamu masih bisa merobek kertas kamu dan kalah. Akan sangat memalukan jika kamu tiba-tiba terbunuh, bukan begitu? Nada sarkastik Kun bergema di bawah dahan langit-langit hutan. Ya, tapi aku juga bisa mengakhiri pertarungan ini hanya dengan membunuhmu. Itu juga berhasil, jawab Han Sen dengan tenang. Haha, itu tergantung pada apakah kamu dapat menemukan aku terlebih dahulu atau tidak. Bisakah kamu? Kun tertawa sekali lagi. Han Sen mencoba mendengarkan suaranya dengan hati-hati, tetapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menentukan sumbernya. Han Sen diam-diam menggunakan dongsuan auranya untuk memindai sekitarnya, tetapi tidak ada tanda-tanda Kun dimanapun. Itu benar-benar membuatnya cemberut. Dongsuan auranya bisa memindai radius 1 kilometer, tapi dia tidak menemukan jejak Kun. Itu berarti setidaknya Kun berada 1 kilometer darinya. Dia tidak ada di sini, tapi sepertinya dia bisa melihat semuanya, pikir Han Sen dalam hati. Dia melihat sekeliling ke serangga kecil dan berkata, tubuh aslimu tidak ada di sini, bukan? Kamu mungkin memperhatikan aku dari kacamata serangga ini. Apakah itu benar? Jadi bagaimana jika itu benar? Kun tidak terdengar senang dengan deduksi Han Sen. Sepertinya aku harus menghancurkan matamu, kata Han Sen. Hancurkan mataku. Kun terdengar seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang lucu. Dia tertawa dan berkata, setiap serangga ini adalah sepasang mata bagi aku. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya, jadi bagaimana kamu berharap bisa menghancurkan mereka semua? Petik 2. Penonton setuju dengan Kun. Semua serangga terlalu kecil untuk dilihat, dan menghabiskan lebih banyak tenaga untuk membunuh mereka hanya akan menghabiskan energi dolar lebih cepat. Tindakan tersebut sepertinya tidak akan membantu. Serangga ini sangat menakutkan. Aku khawatir dia mungkin berada ribuan kilometer jauhnya. Serangga-serangga itu benar-benar menguasai dolar. Petik 2. Kekuatan yang dapat mengecilkan benda-benda perkasa menjadi ukuran yang diperkecil seringkali diabaikan. Ini benar-benar bisa menjadi kekuatan yang sulit untuk dihadapi, dan itu membuat Kun menjadi wanita yang menakutkan. Aku yakin Kun akan menjadi terkenal setelah ini. Petik 2. Aku tidak percaya kekuatan seperti ini bisa seefektif apa yang kita lihat. Dibandingkan dengan pertarungan antara Dragon 8 dan dolar, Kun berada di level ekstrim lain. Mungkin tubuhnya tidak sekuat Dragon 8 dan dolar, tapi dia bisa membuat keduanya tidak berdaya. Petik 2. Tentu saja, setiap Marquise yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Geno sangat kuat. Petik 2. Penonton semuanya memiliki pola pikir yang sama sekarang, dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Mereka membayangkan diri mereka sebagai dolar dan mencoba membayangkan bagaimana mereka bisa keluar dari kesulitan yang dia alami saat ini. Meski begitu, tidak ada yang mengira bahwa mereka memiliki solusi yang tepat. Kun telah mengosongkan medan pertempuran langsung, meninggalkan Han Sen di bawah kanopi hutan dengan serangga. Tentu saja, Han Sen tidak bisa melihat serangga kecil itu, dan dia tidak tahu kapan mereka akan mencoba menyerangnya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga agar api bersuhu tinggi tetap menyala. Tapi melakukan hal itu menguras kekuatannya terus-menerus, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan selamanya seperti itu. Dan tanpa bisa melihat Kun, tidak ada kemungkinan dia benar-benar menang. Bahkan Clear Sea King dan King Rosa tidak dapat memikirkan cara bagaimana dia bisa membalikkan keadaan. Akan sangat brilian jika dolar memiliki kekuatan raja. Kekuatan seorang raja bisa memusnahkan seluruh hutan, dengan semua serangga dibakar dalam prosesnya. Mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tapi Han Sen hanya seorang Marquise. Dia tidak memiliki energi untuk melakukan mantra efek area besar. Bahkan jika apinya bisa meregang hingga mencakup seluruh hutan, itu tidak akan cukup kuat untuk membasmi serangga di dalamnya. Serangganya sangat kecil, tapi bukan berarti mereka sangat lemah. Lagi pula, serangga itu adalah ciptaan Marquise lain. Membunuh mereka akan membutuhkan kekuatan seorang Marquise. Sementara semua orang bertanya-tanya bagaimana dolar bisa menyelesaikan situasi ini, api yang menyelimuti dirinya tiba-tiba padam. Aliran asap melingkar di sekelilingnya, membuatnya terpapar massa serangga tanpa perlindungan. Haha, sudah menyerah. Jika kamu menyerah, maka aku akan membantu kamu dan memberi kamu waktu untuk merobek kertas untuk kekalahan yang layak. Ketawa mengejek Kun bergema di seluruh hutan. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menghancurkan semua matamu? Han Sen bertanya dengan berpura-pura bingung. Hah, bahkan menghadapi kemungkinan kematian, kamu cukup keras kepala untuk memuntahkan begitu banyak omong kosong. Kun memanggil segerombolan serangga kecil dan mengirim mereka ke arah Han Sen. Serangga tersebut sangat kecil, dan terlebih lagi, mereka benar-benar tidak bersuara. Bahkan Duke tidak bisa mendeteksi mereka. Han Sen telah menghemat banyak energi ketika dia melepaskan perlindungan api, tetapi itu juga menempatkannya dalam banyak bahaya. Yun Sui mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin dilakukan dolar kali ini? Apakah dia akan menggunakan baju besinya untuk memblokir serangga? Tidak peduli seberapa bagus kerajinannya, akan selalu ada jahitannya. Serangga itu akan bergerak masuk dan menyerang melalui sambungan atau celah apapun. Petik 2. Dia tidak berencana untuk memblokir serangga dengan baju besi yang dia pakai, kata sebuah suara di belakang mereka. Itu milik Lone Bambu. Brother Lone Bambu. Yun bersaudara dan Tousan Feather Crane berdiri dan membungkuk padanya. Lone Bambu hanya memberi isyarat agar mereka duduk, dan dia bergabung dengan mereka seperti yang mereka lakukan. Brother Lone Bambu, kamu bilang dolar tidak berencana menggunakan baju besinya untuk mengusir serangga.
Tapi dia tidak bisa melihat serangga itu, jadi bagaimana dia tahu kalau mereka ada di dekatnya? Bagaimana kamu mencegah sesuatu seperti itu? Yun Sui bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa bilang dia tidak bisa melihat serangga? Lone Bambu bertanya dengan sederhana. Yun Sui dan yang lainnya terdiam. Sebelum mereka sempat bereaksi, Dolar berdiri. Menepuk. Han Sen mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya saat dia masih di udara. Sejumlah koin muncul, menghamburkan daerah itu seperti hujan. Ketika setiap koin jatuh, ada suara tepukan yang menyertainya. Kedengarannya seolah-olah masing-masing dari mereka telah menghancurkan sesuatu. Semenit kemudian, para pengamat mengenali suara itu. Kedengarannya seperti kerangka luar dari serangga kecil yang sedang dihancurkan. Mustahil, bagaimana kamu bisa melihat? Sebelum Kun bisa menyelesaikan pertanyaannya, suaranya terputus. Tubuh aslinya tidak ada di sana, dan dia telah berbicara melalui serangga sepanjang waktu. Hujan koin telah menghancurkan setiap serangga, jadi dia tidak bisa lagi berbicara. Penonton tercengang. Ini bukan hanya karena Han Sen bisa melihat dan membunuh serangga itu, yang paling mengejutkan mereka adalah fakta sederhana bahwa dia bisa menggunakan koin sebanyak itu sekaligus. Itu berarti koin berfungsi ganda sebagai serangan area of effect. Itu adalah hal yang menakutkan untuk dipertimbangkan. Bagaimana dia bisa melihat serangga kecil itu? Bahkan Duke biasa tidak dapat melihat mereka tanpa bakat penglihatan. Mereka pasti perlu melatih keterampilan dan teknik mata. Apakah dia fokus untuk mengembangkan matanya? Haier telah menonton pertarungan, penuh dengan kepercayaan diri yang sombong sepanjang waktu. Rasa sombongnya dengan cepat diakhiri oleh berita ini. Dongsuan aura Han Sen dapat melacak keberadaan saat terdekat. Sementara serangga mungkin terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, Dongsuan aura membuat kehadiran mereka terlihat jelas. Mereka tidak bisa lepas dari perhatian Han Sen. Bab 2125 datang untukmu. Kun tidak berada di medan pertempuran saat ini, dan ketika serangga kecil dihancurkan, begitu pula visinya. Dia sekarang telah kehilangan semua pandangan Han Sen. Kun terkejut dengan ini, tidak perlu dikatakan lagi. Namun, hal pertama yang dia lakukan adalah menelurkan sekawanan serangga kecil dengan kekuatan serangga kecilnya. Mereka lepas landas dalam penerbangan, mengipasi di seluruh area dan mencari Han Sen. Tetapi sebelum serangga dapat menemukan Han Sen, tempat itu disiram dengan cahaya kemasan. Koin yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menghancurkan setiap serangga yang Kun munculkan. Kun kaget. Dia menelurkan serangga kecil lainnya saat dia menjauh dari sekitarnya. Kun menyesali fakta bahwa dia tidak menempatkan jarak lebih jauh antara dirinya dan Han Sen sebelumnya. Pasti, setelah berjalan beberapa saat dan melihat bayangan emas muncul di atasnya. Kun berteriak dan mengepakkan sayapnya dengan panik. Serangga keluar dari dirinya dalam kerumunan yang setebal kabut. Mereka berlari menuju Han Sen, berusaha mengalihkan perhatiannya saat dia melarikan diri dengan putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Han Sen meledakkan gerombolan yang datang dengan geyser api. Tubuhnya seperti penyembur api manusia, dan dia hangus melalui kabut serangga dan muncul tepat di depan Kun. Kun ingin berbalik dan menyerang, tetapi ketika dia mencoba melakukannya, dia kehilangan kendali atas penglihatannya. Segalanya mulai berputar, dunia berputar-putar di sekelilingnya, dan dia tidak bisa menyesuaikan diri. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah dan melihat tubuh tanpa kepalanya jatuh ke lantai hutan. Melihat Han Sen memenggal kepala Kun, Haier menjadi sangat marah. Namun, setelah Kun dipenggal, kertas pendaftarannya tidak robek. Alasannya mengapa segera terungkap, ketika serangga yang lebih besar muncul dari otak di dalam kepalanya yang terpotong. Serangga itu terbang dan kemudian merobek kertas itu sendiri. Setelah itu, serangga itu menghilang dari pandangan. Sepertinya bahkan Kun tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan kekuatan koin. Kita membutuhkan seseorang yang memiliki kekuatan nyata untuk menghadapi Dolar dan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan 1 lawan 1. Petik 2. Aku khawatir hanya Lone Bambu yang memiliki kemampuan tersebut. Kun sangat kuat, tapi Dolar bukanlah lawan rata-rata. Dia mampu memanfaatkan kelemahannya. Petik 2. Penonton sangat ingin lebih. Meskipun Kun telah menggunakan kekuatan aneh untuk menyusahkan Dolar, pertarungan seperti itu tidak cukup mengasyikkan. Itu tidak memuaskan dahaga mereka. Jadi, kebanyakan orang segera bergerak untuk mengantisipasi pertarungan antara Dolar dan Lone Bambu. Sky Palace yang jenius versus Dolar yang misterius. Sebelum pertarungan dimulai, orang-orang membicarakannya di mana-mana. Banyak orang percaya Dolar akan menang, tapi banyak yang mengira Lone Bambu benar-benar bisa mengalahkannya. Kedua belah pihak bersikuku tentang keyakinan mereka, dan meyakinkan pihak oposisi tampaknya menjadi tugas yang mustahil. Banyak organisasi perjudian telah menempatkan peluang pada jumlah yang sangat genap, menunjukkan bahkan para ahli itu tidak dapat menentukan siapa yang mungkin menjadi pemenang. Han Sen tahu bahwa dia akan melawan Lone Bambu selanjutnya, dan meskipun dia benar-benar ingin menang, bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Sky yang kuat. Dia pernah bertarung melawan Lone Bambu sekali sebelumnya, dan tidak satupun dari mereka mengalahkan yang lain. Laga terakhir mereka berakhir imbang. Lone Bambu mengalami pembengkakan emosi yang mengerikan, dan dia akhirnya menyingkirkan pisaunya. Aku bertanya-tanya berapa banyak Lone Bambu tumbuh sejak saat itu. Akankah dia tetap kehilangan kendali atas gejolak emosi yang buruk? Han Sen tidak ingin bertemu Lone Bambu, tetapi dia memiliki kegembiraan yang mendidih yang tidak dapat dia sangkal. Dia ingin melawannya sebanyak yang dia tidak lakukan.
Dragon Age secara fisik lebih kuat daripada Lone Bambu, tetapi sementara Dragon Age seperti mesin pembunuh yang sempurna, Lone Bambu sama halusnya dengan seni. Mesin pembunuh sempurna karena besar dan menakutkan. Namun, kelemahan terbesar mereka adalah fleksibilitas bakat mereka. Mereka sering kekurangan keragaman dan luasnya keterampilan mereka, sehingga mereka tidak dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah. Di sisi lain, kemampuan Lone Bambu selalu memukau, bahkan bagi para elit. Kekuatannya sama sekali tidak sempurna, tapi sangat indah. Dan itu sering kali mengejutkan orang. Jika Hansen harus memilih lawan seumur hidup, itu adalah Lone Bambu. Dragon Age adalah lawan yang berbahaya, tapi Hansen sudah memahaminya. Dia bisa menghitung apa yang akan dilakukan orang seperti Dragon Age, menang atau kalah. Tapi Lone Bambu selalu memiliki sesuatu di lengan bajunya, dan dia selalu bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah diharapkan lawan-lawannya. Hansen telah bergabung dengan Geno Being Scroll untuk mendapatkan ketenaran dan menarik perhatian yang disebut dewa itu. Dia telah mencapai tujuannya sekarang. Dia telah menetapkan namanya, dan tidak masalah lagi dia menang atau kalah. Namun meski begitu, Hansen ingin memenangkan pertarungan melawan Lone Bambu. Di Sky Palace, Lone Bambu duduk di dalam paviliun batu. Ada cangkir teh di sampingnya, tapi dia tidak memindahkannya. Dia hanya menatap bulan di luar angkasa. Apa pendapatmu tentang dolar? Pemimpin Sky Palace tiba-tiba muncul di paviliun batu. Dia adalah individu yang sangat kuat, jawab Lone Bambu. Bagaimana? Ketika pemimpin Sky Palace menanyakan ini, dia melakukannya sambil tersenyum. Perasaanku, jawab Lone Bambu dengan tenang. Perasaan, pemimpin Sky Palace mengangkat alis karena terkejut. Lone Bambu tenggelam dalam pikiran serius sejenak. Tubuhnya kuat seperti naga elit. Koinnya dapat menekan seseorang seperti Dragon Age, dan jika dia memanggilnya dalam jumlah besar, itu dapat memusnahkan segerombolan serangga. Tapi bagi aku, itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang membuatku takut adalah apa yang aku rasakan saat melihatnya bertarung. Petik 2. Perasaan apa yang dia ciptakan dalam dirimu? Tanya pemimpin Istana Langit. Dia membuatku berpikir dia tidak bisa dihancurkan, kata Lone Bambu dengan nada tertekan. Pemimpin Sky Palace mengangguk dan bertanya padanya, apa yang kamu rencanakan? Lone Bambu berdiri dan dengan serius mengatakan kepadanya, aku berencana untuk menang. Baik, pemimpin Sky Palace menepuk pundaknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Lone Bambu meninggalkan paviliun, seorang wanita bertopeng hitam muncul di samping pemimpin Sky Palace. Dia diam-diam berkata, apakah menurutmu Lone Bambu memiliki kemampuan untuk menang? Kamu tidak perlu meragukan kemampuan Lone Bambu, kata pemimpin Sky Palace. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dan bukan itu yang aku minta. Aku bertanya apakah menurut kamu dia akan menang. Wanita bertopeng hitam itu menatapnya. Pemimpin Sky Palace membuka tangannya dan berkata, kamu melihat kekuatan yang dimiliki oleh dolar. Kita belum cukup mengenalnya, tetapi aku harus mengatakan dia adalah pria yang menakutkan. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah Lone Bambu akan menang, tapi dia tidak pernah mengecewakan aku sebelumnya. Petik 2. Lone Bambu kembali dari Sky Palace dan pergi ke pulau pribadinya sendiri. Sebelum masuk ke rumah bambunya, dia berhenti sejenak dan melihatnya. Pintu bambu dibuka sedikit, dan seorang gadis kecil melompat melalui lubang. Di belakangnya, bagaimanapun, adalah seorang pria muda berambut hitam. Kamu siapa? Lone Bambu bertanya pada pemuda itu. Dia tahu bahwa pria itu adalah salah satu dari Sky, tetapi dia belum pernah bertemu dengan seorang Sky muda yang kuat sebelumnya. Kehadiran pria itu mirip dengan binatang buas yang menakutkan atau bahkan bagian paling gelap dari jurang itu sendiri. Meskipun pria itu berdiri di sana, indra Lone Bambu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang pria itu. Evil Eye, pria itu tersenyum. Lone Bambu mengerutkan kening. Dia tahu nama itu, tapi dia tidak pernah mengira Evil Eye akan terlahir kembali sebagai salah satu Sky. Dan di atas semua itu, dia telah membawa seorang gadis kecil ke Sky Palace secara rahasia. Apa yang kamu lakukan di sini? Lone Bambu bertanya. Evil Eye memutar bahunya sambil mengangkat bahu. Aku datang kemari untukmu. Kamu dan dolar itu menarik. Aku ingin melawan kalian berdua, tapi kalian berdua akan bertemu dulu. Untuk memastikan bahwa aku tidak ketinggalan, aku datang menemui kamu lebih dulu. Petik 2. Sebenarnya kita sedang mencari dolar. Kita tidak tahu di mana menemukannya, jadi kami datang untuk kamu lebih dulu. Gadis kecil itu berbicara dengan sangat serius. Bab 2126 Empat Mata Jahat, Subscribe Penatua. Lone Bambu tidak mengatakan sepatah kata pun. Diam-diam, dia meraih pedang gioknya. Tidak ada yang mengira Evil Eye akan terlahir kembali sebagai salah satu Sky, dan tidak ada yang mengira dia akan menyamar untuk menyusup ke Sky Palace. Lone Bambu tidak akan pernah mengharapkan pertemuan dengan Evil Eye di rumahnya, dari semua tempat yang bisa mereka temui. Dia tidak memiliki satu kamera keamanan pun yang dipasang di rumahnya, dan itu karena biasanya tidak diperlukan. Dia tidak bisa memikirkan satu orang pun yang cukup berani untuk menyelinap ke Sky Palace selain pria yang sekarang berdiri di hadapannya, Evil Eye sendiri. Bahkan elit yang didewakan seharusnya tidak bisa memaksa masuk ke Sky Palace. Saat pintu bambu terbuka, Lone Bambu merasa pilihannya tiba-tiba menghilang. Dia merasa seolah-olah dia tidak punya tempat lain untuk pergi, dan satu-satunya cara untuk maju adalah melawan pria yang mendekatinya. Mengingat apa yang dirasakan Lone Bambu dari Evil Eye, mungkin tidak masalah jika dia memiliki kamera keamanan.
Bahkan jika beberapa telah dipasang, dia ragu bahwa mereka bisa mengambil Evil Eye. Tapi ini Sky Palace. Jika mereka bertarung, terlepas dari apakah Lone Bambu menang atau kalah, otoritas Sky Palace akan waspada terhadap keributan tersebut. Bagaimana Evil Eye berharap untuk melarikan diri dari Sky Palace setelah pertarungan berada di luar imajinasi Lone Bambu? Evil Eye hanyalah Marquise sekarang. Bahkan jika pikirannya didewakan, mustahil baginya untuk melarikan diri dari Sky Palace tanpa diketahui. Ini terutama benar ketika mengingat bahwa dia memiliki seorang gadis kecil bersamanya. Lone Bambu hampir tidak bisa percaya bahwa Evil Eye adalah orang yang ulet ini. Ini keterlaluan. Tidak mungkin dia datang ke Sky Palace hanya untuk berduel dengan Lone Bambu, tanpa memikirkan konsekuensinya. Tentu saja, Lone Bambu tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan Evil Eye. Tapi tidak apa-apa, jika dia bisa mengalahkan Evil Eye dalam pertempuran, maka apapun yang dia ingin pahami akan dijelaskan. Lone Bambu tidak menggunakan pedang giok untuk latihan. Itu tidak memancarkan cahaya berkilau atau udara pedang, tapi tekanan yang dilepaskannya cukup untuk membawa energi tenang ke Evil Eye. Evil Eye hanya berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Dia menatap mata Lone Bambu dan tidak melirik pedangnya. Mereka tidak bergerak, dan tidak ada pertempuran yang terlihat di antara mereka. Keduanya hanya saling memandang, tanpa pertukaran lebih lanjut. Waktu berlalu, dan seluruh hutan bambu tampak membeku dalam waktu. Evil Eye dan Lone Bambu berdiri diam, tabah seperti sepasang gunung. Bahkan badai terbesar pun tidak akan mendorong mereka untuk bergerak. Mereka mempelajari satu sama lain dengan cermat, menunggu celah sekecil apapun. Namun terlepas dari itu, mereka masing-masing merasa bahwa tidak satupun dari mereka bisa dikalahkan oleh yang lain. Rasanya seolah-olah begitu mereka melepaskan serangan pertama mereka, itu akan menjadi yang terakhir. Tidak akan ada kesempatan untuk kesempatan kedua. Jadi, tidak satupun dari mereka pindah. Tak satupun dari mereka menemukan kesempatan yang mereka cari. Evil Eye, aku lapar. Aku ingin makan sedikit. Gadis kecil di sebelah Evil Eye mengusap perutnya. Wajah merah mudanya melihat langsung ke wajah Evil Eye saat dia menarik lengannya. Namun, setelah tarikan itu, situasi yang membeku berubah. Pertarungan Evil Eye dan Lone Bambu akan sangat dekat, dan setiap kesalahan yang mereka buat akan menyebabkan kekalahan yang pasti. Gadis kecil itu mengganggu Evil Eye, tetapi Evil Eye memastikan untuk tidak membiarkan dirinya diganggu. Tapi sayangnya baginya, itu menciptakan fluktuasi yang sangat kecil dalam kekuatan hidupnya. Lone Bambu mengangkat pedang gioknya dan berteleportasi di depan Evil Eye. Itu adalah pedang yang tidak meninggalkan jejak. Evil Eye telah membuat kesalahan, dan dia tahu dia tidak bisa menghindari serangan yang masuk. Melakukan itu tidak mungkin, jadi dia akan kalah dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari hasil yang mengecewakan itu. Tapi di detik berikutnya, Evil Eye menggerakkan tangannya. Dia menarik gadis kecil di depan pedang Lone Bambu. Itu adalah isyarat yang tidak berguna. Pedang Lone Bambu bisa mengiris gadis kecil itu bahkan tanpa melambat sebelum menebas Evil Eye. Tubuh gadis kecil itu tidak bisa menahan serangan untuk Evil Eye. Namun meski begitu, pedang Lone Bambu membeku. Dia tidak menggunakan pedang untuk memotong gadis kecil itu. Dia hanya menariknya kembali dan meraih gadis kecil itu. Pada saat itu, Evil Eye bergegas menuju Lone Bambu untuk merebut hatinya. Lone Bambu telah membuat kesalahan dengan menahan diri, seperti yang dilakukan Evil Eye. Dengan posisi mereka terbalik, ada serangan masuk yang tidak bisa dia tolak. Dia sekarang yang kalah. Lone Bambu tidak bergerak, matanya hanya jernih, mata langit di dahinya terbuka, dan itu bersinar merah. Kekuatan Lone Bambu melonjak, dan kekuatannya naik ke tingkat yang tak tertahankan. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah salah satu dari Sky juga? Evil Eye tersenyum dengan senyum gila. Mata ketiganya terbuka juga, tapi di dalam mata langitnya ada 4 pupil ungu. Mereka seperti bunga kecil, tapi mereka menyeramkan sekaligus indah. Saat Evil Eye menjadi lebih kuat, Lone Bambu tidak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat pedang gioknya. Tapi pada saat itu, gadis kecil yang dicengkeram Lone Bambu mengangkat tangannya. Tangannya memerah, dan dia melemparkan telapak tangannya yang terbuka ke dada Lone Bambu. Pada saat yang sama ini terjadi, keempat mata jahat Evil Eye bersinar ungu. Lone Bambu membuang gadis kecil itu dan menggunakan pedang gioknya untuk memblokir tangan Evil Eye. Tapi tangan lain Evil Eye telah muncul untuk menyentuh Lone Bambu di kepala. Kekuatan itu melonjak ke dalam otak Lone Bambu seperti guntur. Lone Bambu mengalihkan pandangan dinginnya pada lawannya. Tapi empat mata jahat Evil Eye kembali menatap tatapan Lone Bambu. Keempat mata ungu yang tampak seperti bunga mulai berputar. Kekuatan mata jahat ungu adalah iblis, dan mereka mengebor langsung ke mata langit Lone Bambu. Bahkan setelah mengalami mimpi buruk, kamu masih tidak pernah belajar menjadi kejam. Kamu memohon untuk dipukuli. Evil Eye tersenyum jahat, saat mata merah Lone Bambu mulai membengkak. Tapi di bawah cahaya ungu, itu berubah menjadi ungu. Mata merah menjadi 4 mata ungu. Patong. Tubuh Evil Eye jatuh ke tanah, berdesakan seperti lumpur. Hanya Lone Bambu yang tetap berdiri, tetapi mata langitnya sekarang memiliki keempat pupil ungu yang tampak seperti bunga itu. Lone Bambu menutup mata langitnya dan melihat ke tubuh Evil Eye. Di dada Evil Eye ada bekas pedang. Dia dengan dingin berkata, ini memalukan. Dia sangat kuat, namun meskipun begitu, dia tertipu oleh sesuatu yang sederhana seperti emosi. Petik 2. Dia bisa saja membunuhku. Mengapa dia hanya membuangku ke samping daripada membunuhku? Gadis kecil itu memandang Lone Bambu dengan bingung.
Itu hanya salah satu alasan mengapa dia bodoh, kata Evil Eye dengan dingin. Beberapa jam kemudian, cahaya turun dari langit di atas. Seorang elit kelas Raja Sky Palace telah datang ke pulau itu, membawa beberapa elit kelas Raja lainnya bersamanya. Lone Bambu, apa yang terjadi di sini? Raja melihat ke tubuh sebelum beralih ke Lone Bambu. Seorang pria datang ke sini dan mencoba membunuh aku, kata Lone Bambu dengan dingin. Tidak lama kemudian, Raja dan rakyatnya mengambil tubuh Evil Eye. Dan keesokan harinya, Lone Bambu, yang sekarang menjadi Evil Eye, membawa gadis kecil itu dan meninggalkan Sky Palace. Bab 2127 meninggalkan pertarungan. Pada hari Dolar dan Lone Bambu seharusnya bertarung, sejumlah besar elit mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan. Mereka fokus padanya lebih dari yang mereka lakukan pada pertarungan raja manapun. Menurutmu siapa yang akan menang? Aku pikir Lone Bambu yang akan menang. Sky Palace bukan sembarang faksi lo. Dan Lone Bambu adalah markuise terbaik yang mereka miliki. Markuises biasa tidak bisa berharap untuk bersaing dengan orang-orang seperti dia. Dan meskipun Dolar memang cukup kuat, bakatnya terlalu sederhana. Selain dari tubuhnya yang kokoh dan koinnya, tampaknya tidak ada hal lain yang terlalu penting tentang dia. Petik 2. Ya, dengan sedikit teknik yang dimiliki Dolar, sangat kecil kemungkinannya dia akan bisa berkuasa. Elit seperti Lone Bambu tidak dapat menemukan diri mereka dikalahkan hanya dengan satu seni Geno. Dia terlalu kuat. Petik 2. Bagaimana kamu tahu bahwa Dolar tidak menyembunyikan seni Geno tambahan yang belum kita lihat? Pertarungan itu hangat diperdebatkan, dan tak lama kemudian, Geno Being Scroll bersinar di langit. Segera setelah itu, kontestan diteleportasi ke dalamnya. Lone Bambu, mari kita bertarung sungguhan. Hansen muncul di tengah gurun. Dia melihat ke depannya, mencoba untuk memata-matai lawannya, tetapi dia tidak bisa melihat Lone Bambu. Hansen mengerutkan kening. Dia telah mengenal Lone Bambu dengan baik, dan dia pasti bukan tipe orang yang akan bersembunyi. Jika dia harus bertarung, dia akan memastikan bahwa dia ada di sana segera untuk melawan lawannya. Dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat tanda-tanda Lone Bambu. Penonton bingung dengan ini. Mereka dengan cermat memeriksa lingkungan, tetapi mereka juga tidak dapat melihat tanda-tanda Lone Bambu. Tiba-tiba, ruang di sekitar Hansen berubah, mengirimnya kembali dari Geno Being Scroll dengan selembar kertasnya masih utuh. Hansen dengan cepat menyadari apa yang telah terjadi. Lone Bambu telah memutuskan untuk tidak menghadiri pertempuran, jadi Hansen secara otomatis dinyatakan sebagai pemenang. Semua orang sangat terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Pertarungan ini telah sangat dinantikan oleh semua orang, dan tidak pernah terjadi. Sebaliknya, Lone Bambu telah memutuskan untuk menyerah bahkan tanpa mencoba. Desas-desus mulai menyebar seperti api ke seluruh alam semesta. Ada bisikan bahwa Dolar sendiri adalah salah satu dari Sky, dan itulah mengapa rekannya Lone Bambu memutuskan untuk tidak melawannya. Ada banyak desas-desus lain juga, yang menyatakan bahwa Dolar telah membuat kesepakatan politik dengan kepala pemimpin dari Sky. Karena kesepakatan ini, para ahli teori konspirasi mengklaim, Lone Bambu tidak mengikuti kontes. Yang lebih liar lagi adalah banyak teori tentang bagaimana Dolar berada dalam hubungan romantis dengan Lone Bambu, dan Lone Bambu kalah sehingga cinta mereka bisa berlanjut. Hansen tidak memperhatikan salah satu rumor ini, tetapi dia merasa sangat khawatir. Tidak seperti Lone Bambu yang meninggalkan pertarungan. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Sesuatu pasti telah terjadi untuk menghentikannya menghadiri pertarungan. Hansen memutuskan untuk menelepon Yixia dan memberitahu dia bahwa dia aman. Setelah melakukan itu, dia menghubungi Sky Palace untuk memberitahu mereka hal yang sama. Dia juga bertanya tentang Lone Bambu. Apa yang dia dengar membuatnya mengerutkan kening. Dia diberitahu bahwa Sky Palace sendiri tidak tahu mengapa Lone Bambu tidak berpartisipasi dalam pertarungan tersebut. Mereka mengatakan bahwa dia telah pergi selama beberapa hari dan belum kembali. Sky Palace telah kehilangan semua kontak dengannya. Namun, yang paling aneh adalah ada mata-mata yang ditemukan di rumah Lone Bambu. Mata-mata itu adalah Sky, tapi tidak ada catatan tentangnya di catatan Sky Palace. Seolah-olah dia datang entah dari mana. Apa yang terjadi? Aku bertanya-tanya. Hansen mengerutkan kening. Dia tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Lone Bambu. Dan sangat mengerikan mengetahui bahwa Sky Palace tidak dapat menemukannya atau mengambil jejak sekecil apapun yang mungkin mengarah ke keberadaannya. Setelah diskusi Hansen dengan pemimpin Sky Palace, Hansen menceritakan kisahnya sendiri. Dia berkata bahwa dia akan kembali ke Sky Palace sendirian, dan tidak perlu mengatur penjemputan atas namanya. Di planet primitif, Evil Eye sedang duduk di atas batu. Dia sedang memancing di tepi sungai yang tenang. Gadis kecil itu sedang duduk di sampingnya, memeluk rahangnya dan mengamati air sungai. Ada tarikan di tali pancing, dan Evil Eye menarik pancing kembali dan menarik ikan keluar dari air. Makan siang, Evil Eye tersenyum pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu tersenyum pada Evil Eye, tetapi setelah dia menatapnya, dia tampak terkejut. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, darah. Evil Eye mengerutkan kening dan mengusap dahinya. Mata ketiganya, yang saat ini tertutup, mulai mengeluarkan darah. Orang ini tidak tahu bagaimana berhenti. Evil Eye menyeka darah dari alisnya dan mencibir. Apakah kamu benar-benar menyerap tubuh dan kekuatannya? Gadis kecil itu bertanya, masih terguncang karena shock. Aku memang menggabungkan diriku dengan tubuh dan kekuatannya, tapi Evil Eye berhenti berbicara. Tapi apa? Gadis kecil itu bertanya.
Keinginannya terlalu kuat, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk meredamnya. Kurasa itu hanya butuh waktu. Evil Eye mengangkat bahunya, lalu melanjutkan dengan berkata, tapi tidak apa-apa. Tubuh dan kekuatannya adalah milik aku, dan itulah intinya. Perjuangan dari kemauannya tidak ada gunanya. Ini pada akhirnya akan hancur. Petik 2. Betulkah? Itu memalukan. Gadis kecil itu kembali menonton arus dengan rahang di tangan. Semua orang mengira keputusan Lone Bambu untuk berhenti itu aneh, tetapi peringkat Geno Being Scroll terus berjalan tanpa jeda. Setiap tingkat sekarang telah dipangkas menjadi 16 petarung teratas. Hansen, Yixia, Little Flower, dan Xie Qingqing telah mencapai tahap terakhir itu. Mereka semua menempati tingkatan yang berbeda. Pertarungan pasangan terakhir Hansen tidak akan terlalu sulit. Dia memiliki tubuh dan koin yang kuat. Dia mengalahkan salah satu dari Destroyed dan langsung melompat ke urutan 8. Itu juga tidak terlalu sulit untuk Little Flower atau Yixia. Tak satu pun dari mereka mengalami kesulitan untuk dihadapi, dan semuanya lancar. Tapi Xie Qingqing tidak berhasil juga. Dia menemukan dirinya dalam banyak masalah. Lawannya juga salah satu dari Destroyed, dan Earl Destroyed memiliki reputasi yang tidak jauh dari Lone Bambu. Destroyed dan Sky berada di antara 10 ras teratas, jadi bahkan anggota kelas Earl mereka sangat kuat. Xie Qingqing menggunakan buku peraknya untuk mereplikasi bentuk dan kekuatan dari Earl Destroyed, tapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa memblokir serangan monster itu. Dan setiap xenogenik tambahan yang dia hasilkan dengan cepat dimusnahkan oleh Earl Destroyed. Earl Destroyed memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia memiliki kekuatan cahaya, gelap, dan kekacauan. Tubuhnya memiliki kekuatan yang sama dengan Hansen ketika dia menjadi seorang Earl. Seni genonya juga cukup menakutkan. Kekuatan menggambar Xie Qingqing tidak berguna melawannya. Raja Xie Qing itu tidak terlalu buruk. Dia jauh lebih rendah dari Earl Odoga. Petik 2. Persenjataan genonya sangat aneh, itu pasti. Dan sepertinya itu tidak cukup untuk mengalahkan Odoga. Petik 2. Sepertinya Odoga akan menduduki peringkat teratas kelas Earl. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian Earl tahu bahwa Xie Qingqing berada dalam situasi yang mengerikan. Pang! Pukulan kuat dari Odoga menghancurkan gambar terbaru Xie Qingqing, lalu berlanjut ke wajahnya. Ketika pukulan itu mendarat, Raja Xie Qing dan buku peraknya terlempar ke lereng gunung. Longsoran salju yang diakibatkannya membawa setengah dari gunung itu ke bawah. Itu dia, Xie Qingqing menarik dirinya keluar dari reruntuhan. Seringai membelah mulutnya yang berdarah. Dia berhenti menggambar dan membuang buku itu, lalu melapisi tubuhnya dengan satu set baju besi. Kamu ingin mempertahankan pertarungan ini? Odoga memandangnya seperti instruktur yang kecewa. Pertarungan ini baru saja dimulai. Xie Qingqing memamerkan giginya, dan cahaya perak bersinar dari dirinya seperti gunung berapi. Ketika Xie Qingqing meletakkan bukunya, dia mengungkapkan betapa kejamnya dia. 2128 aku tak terkalahkan. Alu. Badai pukulan yang gila-gilaan itu sulit untuk dipahami. Mata Xie Qingqing berkilau dengan warna perak menyala. Pukulan perak yang dia lemparkan tidak bisa dihancurkan. Odoga memiliki kesempatan seperti kepingan salju untuk mencoba menangkis serangan liar itu menuju ke arahnya. Odoga melambaikan 6 lengannya untuk melindungi dirinya sendiri saat kekuatan terang, gelap, dan kekacauan bekerja sama dalam upaya untuk menghancurkan Xie Qingqing. Tapi Xie Qingqing yang mengamuk tidak terlalu peduli dengan apa yang lawannya coba lakukan. Tinjunya yang memegang kendali sekarang, dan hanya ada satu hal yang ingin mereka lakukan, menyerang. Dia ingin menghancurkan Odoga, memukulnya begitu keras sehingga dia tidak bisa dibedakan dari lumpur di tanah. Mengabaikan serangan Odoga, dia maju dan membiarkan dirinya terkena serangan. Xie Qingqing dan Odoga sama-sama berkomitmen penuh untuk penyerangan itu. Pertarungan paling kejam dan paling berdarah dari Geno Being Scroll baru saja dimulai. Keenam tinju Odoga, dengan kekuatan menakutkan, mengamuk di Xie Qingqing. Dan saat ini terjadi, Xie Qingqing menggunakan kekuatannya sendiri untuk berulang kali memukul Odoga. Armor rusak, daging beterbangan, darah menyembur, keduanya menggunakan metode paling primitif dan primitif untuk bertarung satu sama lain. Sayangnya, 6 tinju Odoga memiliki keunggulan. Tapi ini sama sekali tidak berarti bahwa Xie Qingqing, yang hanya memiliki sepasang tinju alami, lemah. Dan semakin banyak kerusakan yang dia alami, semakin kuat dia. Tinjunya bergerak seperti kilat, dan bayangan yang mereka lontarkan adalah darah yang tumpah dan tulang yang patah. Odoga mengamuk dan berteriak pada lawannya yang tak henti-hentinya. Tubuhnya terluka parah oleh murka musuh bebuyutannya, dan dia tidak bisa menahan teriakan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Keduanya menumpuk luka, darah menyembur ke udara seperti kelopak bunga, tapi tidak ada yang menunjukkan tanda mundur. Serangan berulang mereka hanya terlihat semakin gila. Ya Tuhan, ini bukan lagi kompetisi, ini pertumpahan darah. Petik 2. Ini terlalu kejam, ini terlalu keras. Petik 2. Seperti inilah pertarungan yang seharusnya terjadi. Oh, aku suka ini. Petik 2. Ini agak menarik, harus aku akui. Lebih memuaskan menonton pertarungan mentah seperti itu. Petik 2. ya, bunuh dia, lanjutkan. Penonton sangat lapar. Kekerasan perkelahian itu menarik haus darah yang tak terpuaskan dari mereka, mendorong kegembiraan mereka. Tingkat adrenalin para penonton sangat tinggi. Pang! Odoga dan Xie Qingqing terbang menjauh satu sama lain. Salah satunya jatuh ke lereng gunung, sedangkan yang lainnya jatuh ke lapangan terbuka.
Mereka berdua terluka parah. 6 lengan Odoga semuanya telah patah. Beberapa dari mereka telah lepas sepenuhnya, sedangkan yang lain tergantung pada benang tendon mereka. Hanya 2 yang masih melekat sepenuhnya, tetapi bahkan mereka terluka parah. Ketiga wajah itu bengkak dan buncit, dan satu mata telah tertutup. Darah membasahi seluruh bentuk Earl. Xie Qingqing tidak jauh lebih baik dari musuhnya. Kakinya patah, bahu kanannya terkilir, kedua matanya hancur, dan semua tulang rusuknya patah atau retak. Dengan jumlah darah yang membasahi dirinya, hanya ada satu hal yang bisa kamu sebut dia, pria berdarah. Tapi kekuatan hidup Xie Qingqing, terlepas dari semua itu, tidak lebih lemah. Nyatanya, cahayanya bertambah. Dia mengangkat dirinya dari lubang tanah dan bersinar dengan sinar perak. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya seperti api yang kelaparan. Sebagai perbandingan, Odoga tampak murung. Setelah mengangkat dirinya di lapangan, dia menghasilkan kekuatan. Energi cahaya dan gelap berkumpul di jari-jari tinjunya, memberi masing-masing dari mereka campuran cahaya hitam dan putih yang berputar-putar. Saat kekuatan Odoga meningkat, kekuatan hitam dan putih menjadi seperti Tai Chi. Kekuatan aneh membuat mereka berdua berada dalam keseimbangan sempurna. Melihat Odoga dan Xie Qingqing mengumpulkan kekuatan mereka, penonton tahu bahwa apapun selanjutnya adalah itu. Serangan terakhir mereka datang. Dengan kondisi mereka berdua, menghasilkan kekuatan sebanyak itu berarti itu harus menjadi serangan terakhir. Kamu kuat, tapi kamu masih lebih lemah dariku. Kamu bisa menyerah sekarang, jika kamu ingin hidup. Tinju Odoga, yang menyalurkan semua energi itu, mencapai kapasitas maksimalnya saat dia berbicara. Kekuatan menakutkan membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Dimensi ruang yang dia tempati tampak jauh dan memutar di bawah kekuatan hitam dan putih yang dia bawa. Aku minta maaf, tapi aku khawatir aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kosakata aku sepertinya kekurangan beberapa kata, dan aku pikir apa yang baru saja kamu katakan mungkin ada di antara yang hilang. Darah mengalir dari mata Xie Qingqing. Dia memiliki senyum yang aneh, dan nyala api perak mendorongnya ke depan. Cahaya, gelap, dan kacau. Bersama-sama, mereka adalah elemen paling stabil yang bisa diharapkan dimiliki seseorang. Mereka bergabung bersama untuk menciptakan cahaya kehancuran. Itu adalah dewa paling kuat di seluruh alam semesta Geno. Ketika serangan ini menimpa kamu, kamu tidak akan lebih dari sebuah kenangan. Aku menyukaimu, sejujurnya, dan aku akan menyukai prospek mengizinkanmu hidup dan tidak membunuhmu. Lagi pula, jika kamu berjanji untuk bergabung dengan Destroyed, aku akan membiarkanmu menang, kata Odoga perlahan. Satu-satunya cara aku bisa membiarkan diri aku menang adalah jika aku memusnahkan setiap musuh yang menghalangi jalan aku. Tunjukkan semua yang kamu punya. Jangan menahan diri, dan datang dan lawan aku, kata Xie Qingqing. Api peraknya seperti gelombang terakhir gunung berapi yang siap meletus. Jika kamu ingin mati, maka matilah. Kekuatan Odoga meledak. Serangan yang dilepaskan tinjunya datang melonjak ke Xie Qingqing. Kekuatan hitam dan putih bercampur menjadi satu. Sepertinya itu bisa melenyapkan apapun yang menghalangi jalannya saat menuju ke Xie Qingqing. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan kekuatan berputar itu kemungkinan besar akan dihancurkan. Hanya gelombang kejut dari kekuatan itu sudah cukup untuk merobek tanah sejauh bermil-mil dan menyapu langit menjadi reruntuhan. Meriam Xie Qing terakhir, armor di tubuh Xie Qingqing hancur di bawah kekuatannya sendiri yang membengkak. Dia berdiri di medan perang dengan tubuh bagian atas telanjang, menyeringai jahat. Matanya berdarah, dan meskipun dia tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakan lokasi lawannya. Pukulannya dilepaskan, menuju cahaya dewa yang dimiliki oleh pria dari Destroyed. Tinju perak menjadi bola cahaya. Itu maju untuk menyerang kekuatan hitam dan putih secara bersamaan. Ledakan. Dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan satu sama lain, dan akibatnya mirip dengan ledakan bom hidrogen. Ledakan raksasa itu tampak seperti matahari yang sedang menuju supernova, menghabiskan segala sesuatu di dekatnya. Namun, terlalu terang bagi siapapun untuk benar-benar melihat apapun di dalamnya. Ketika cahaya akhirnya redup, hanya ada jurang raksasa yang tersisa. Di dalam kawah yang dalam itu, satu orang dibiarkan berdiri. Orang lain menggeliat di tanah, berjuang untuk bangun. Xie Qingqing memandang Odoga yang mencoba bangkit dari tanah. Menyisir ke belakang rambut peraknya, dia dengan dingin berkata, kamu kuat, tetapi kamu lebih lemah dariku. Dan karena kamu sekarang tampaknya memahami kekuatanku, aku akan mengampuni hidupmu. Kembali, berlatih selama beberapa ratus tahun, dan kemudian kembali kepada aku. Mungkin saat itu kamu akan memiliki peluang 0,0001% untuk mengalahkan aku. Petik 2. Aku akan kembali. Odoga tidak bisa bangun. Dia merobek kertasnya dan menghilang dari medan pertempuran. Aku tidak terkalahkan, kemanapun aku pergi. Xie Qingqing menyisir rambutnya dengan jari dan menghilang dari sudut dimensi itu. Pang! Begitu Xie Qingqing diteleportasi kembali dari Geno Bane Scroll, tubuhnya yang terluka roboh. Keinginan untuk menang dan adrenalin yang menyertainya adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus maju. 2129 pertarungan terakhir. Xie Qingqing terluka terlalu parah dan terlalu lelah untuk melanjutkan pertarungan peringkat Geno, jadi dia akhirnya menempati 8 besar. Orang-orang yang menyaksikan dia dan Odoga bertarung, bagaimanapun, sangat yakin bahwa salah satu dari keduanya seharusnya menempati tempat pertama. Sayangnya, kedua pembangkit tenaga listrik itu terlalu cepat saling berhadapan. Satu dikalahkan dan dipukuli dalam keadaan sekarat, dan yang lainnya menang tetapi juga dipukuli dalam keadaan sekarat.
Pertarungan peringkat berlanjut dengan beberapa hasil yang mengejutkan. Pada pertandingan keempat tingkat raja, Yixia justru kalah, yang mengejutkan banyak penggemarnya. Posisi terakhirnya terletak di peringkat 4. Hansen tidak ada di sana untuk menonton pertarungan, jadi dia tidak yakin apa yang menyebabkan kekalahannya. Bisa dikatakan, menurut apa yang didengarnya, sesuatu yang aneh terjadi selama pertandingan. Han Littleflower sampai ke pertarungan terakhirnya dengan mudah. Kekuatan sucinya memungkinkan dia untuk memanipulasi ruang dan waktu, dan tidak ada Viscount yang mampu menantang teknik itu di medan pertempuran. Tidak ada yang lebih kuat dari Han Littleflower, jadi sangat mungkin dia akan mendapatkan posisi nomor 1 setelah menyelesaikan pertarungan terakhirnya. Jika bukan karena Evil Air, Hansen akan menjadi pemenang karena memenangkan seluruh kelompok tingkat Marquise. Namun sayang, ternyata tidak demikian. Dengan adanya Evil Eye di sana, tidak ada jaminan bahwa Hansen akan menang. Hansen telah menyaksikan pertarungan Evil Eye dengan fokus yang intens. Pria itu tampak menakutkan, tetapi Hansen berpikir ada sesuatu yang aneh tentangnya. Apa tepatnya, Hansen tidak bisa menunjukkannya. Hansen menelepon Yixia untuk menyoroti kekhawatirannya. Dia juga ingin menghiburnya setelah kekalahannya. Ratuku, aku akan datang ke Narrow Moon dan mengunjungimu hanya dalam beberapa hari. Yixia duduk di singgasananya dengan kaki putih panjang bersilang nyaman di hadapannya. Dia menatap Hansen melalui umpan video, tersenyum, dan berkata, kamu kembali untuk menghiburku. Tidak, kamu adalah wanita terkuat dari semuanya. Kamu hanya tidak beruntung dan hanya itu. Keterampilan menghibur Hansen sepertinya sudah kurang. Yixia masih tersenyum, dan dia melihat ke arah Hansen. Mereka membuat tawaran yang murah hati sebagai imbalan atas kemenangan mereka. Kita memiliki apa yang kita butuhkan sekarang. Apakah kamu benar-benar yakin aku akan kalah? Petik 2. Hansen terkejut dengan berita ini. Bukan itu yang dia harapkan dari Yixia sama sekali. Yixia terus tersenyum dan berkata, Rabat adalah ras tinggi, tapi kami tidak seperti Sky Palace. Kami tidak memiliki siapapun yang menjadi dewa. Kami perlu berkembang pesat untuk tetap kompetitif. Jadi, kami harus menyerahkan sesuatu. Begitulah seharusnya. Petik 2. Hansen mengerti bahwa dia telah membiarkan dirinya kalah meskipun dia sangat ingin menang. Dia tidak kalah dari musuh sejati dalam pertempuran, dia kalah politik. Kembali ke Sky Palace. Masalah ini bukan urusan kamu. Kamu harus naik level dan menjadi raja. Hanya dengan begitu kamu dapat memainkan game-game ini. Saat ini, kamu bahkan bukan bagian cadangan di atas meja permainan, kata Yixia, lalu tiba-tiba menutup telepon. Hansen tahu bahwa levelnya masih terlalu rendah. The Story of Genes terlalu sulit, dan dia berulang kali memikirkan gagasan untuk menyerah begitu saja. Dia bisa meningkatkan 3 seni genonya yang lain ke pangkat raja sebagai gantinya. Pertarungan terakhir untuk tingkat Marquise akan segera dimulai, dan nama Dolar dan Evil Eye ada di ujung setiap lidah. Itu adalah topik terpanas hari ini. Meskipun Hansen telah menunjukkan serangan yang kuat, Dragon Age adalah satu-satunya lawan yang dia kalahkan dengan kekuatan mentah yang sebenarnya. Non-pertarungan Lone Bambu juga telah mengecewakan banyak orang. Rekam jejak Evil Eye dalam banyak kehidupan terlalu mengesankan, sehingga kebanyakan orang mengira bahwa Evil Eye akan menjadi orang yang memenangkan pertarungan. Lagi pula, Evil Eye telah didewakan berkali-kali sebelumnya, jadi dia adalah tipe yang melihat sesuatu secara berbeda. Poin ini sendiri membuatnya menjadi kandidat yang paling mungkin untuk menang. Tetap saja, tidak semua malapetaka dan kesuraman di sudut Dolar. Banyak bangsawan masih mempercayai dia untuk menjadi pemenang. Mereka menyukai koin. Hingga saat ini, setidaknya, Dolar telah membuktikan bahwa koin dapat mengalahkan apapun. Banyak orang menyukainya. Di stasiun judi yang terletak di planet tertentu, sebuah sepeda motor trail berhenti. Pria yang menungganginya masuk dan menjatuhkan tas yang berat di atas meja. Ketika para pekerja membuka tas, alis mereka terangkat dan senyum lebar terlihat di wajah mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, pelanggan yang terhormat, pada siapa kamu menaruh uang dan keyakinan kamu? Petik 2. Seperti apa prediksi kemenangan untuk Dolar? Pria itu bertanya. 1,84, jawab pekerja itu. Kemudian, dia memandang pria dengan sepeda motor trail itu dengan aneh. Kebanyakan orang percaya Evil Eye akan menang, jadi tidak mungkin dia diperkirakan akan kalah. Tidak ada yang bertaruh pada Dolar. Aku yakin Dolar akan menang, kata pria itu sambil meluruskan kacamata hitamnya. Jika pria itu bersedia memberikan sekantong uang gratis, maka tidak ada pekerja yang akan menolaknya. Pekerja itu menguangkannya dan memberi orang itu tanda terima. Dam Asterisks, dia menaruh semua uangnya untuk kemenangan Dolar. Seluruh alam semesta tahu bahwa Evil Eye tidak akan kalah, kata pekerja itu, setelah melihat pria dengan sepeda motor itu pergi. Wang Yuhang dengan aman mengantongi tanda terima dan melanjutkan perjalanannya ke zona berburu xenogenik. Saat pertarungan terakhir dimulai, semua orang bisa menyaksikannya. Hanya 2 makhluk lain yang masih terlibat pertarungan. Di masa lalu, pertarungan paling terkenal dan dihadiri banyak orang akan selalu terjadi di tingkat raja. Tapi tahun ini, segalanya berbeda. Marquises dan Viscounts telah menerima banyak perhatian kali ini, terutama Marquises. Karena Dolar dan Evil Eye, tingkat pertarungan itu mendapat lebih banyak perhatian daripada pertarungan kelas raja. Tingkat Viscount menerima fokus yang dilakukannya karena Littleflower dan yang lainnya. Tapi meski begitu, tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertarungannya. Bukannya orang percaya bahwa Viscount lain bisa mengalahkan Littleflower, yang menggunakan kekuatan sekret itu.
Ini akan dimulai. Aku bertanya-tanya berapa lama dolar bisa bertahan melawan Evil Eye. Dragon 8 dan Dragon 9 dengan tajam memperhatikan kilatan Geno Being Scroll. Perhatian mereka terfokus pada medan pertempuran pertarungan terakhir Marquise. Jika Brother Bambu tidak kalah, itu adalah dia yang melawan Evil Eye. Di Sky Palace, Tausan Feather Crane tidak bisa menahan nafas. Semua orang fokus pada pertarungan itu sekarang, dan itu terutama berlaku untuk organisasi penelitian. Mereka sangat tertarik dengan koin dan Evil Eye. Bahkan elit yang didewakan tidak bisa hidup selamanya, tapi Evil Eye telah terlahir kembali berulang kali. Semua orang ingin mengetahui rahasianya menuju keabadian. Aku berharap dolar bertahan selama mungkin untuk mengungkap rahasia yang menyelimuti Evil Eye. Pimpinan Skypath Garden sangat memperhatikan Geno Being Scroll. Antara rahasia koin dan Evil Eye, kita pasti akan belajar sesuatu hari ini, kata seorang peneliti. Aku ingin melihat rahasia kelahiran kembali Evil Eye, ulang pemimpin Skypath Garden dengan dingin. Bab 2130 membongkar koin, subscribe Penatua. Permukaan gulungan perunggu berkedip, menunjukkan dua pejuang yang muncul di tengah-tengah bukit pasir gurun. Salah satunya dibalut baju besi emas, sedangkan yang lainnya mengenakan baju besi putih dan ungu. Bentuk tubuh mereka sangat mirip. Ini dia, itu akan dimulai. Setiap orang merasa sangat lega di hati mereka. Setelah apa yang terjadi dengan Lone Bambu tanpa pertunjukan, banyak bangsawan khawatir masalah yang sama mungkin mengganggu final yang diantisipasi. Mata jahat memandang Hansen dengan sangat tertarik, dan dia bertanya, kamu sebenarnya berasal dari ras apa? Manusia, jawab Hansen dengan tenang. Dia kembali menatap Evil Eye. Pria itu diselimuti oleh kegelapan sedalam jurang itu sendiri, tapi entah bagaimana, Hansen dipukul dengan perasaan aneh saat dia melihat pria itu. Dan ketika dia melihat lebih dekat, sensasinya semakin kuat. Kamu benar-benar manusia, itu nama yang bagus, kurasa. Evil Eye menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di bawah nafasnya. Hansen mendengar apa yang dia katakan, tapi dia tidak yakin apa yang dia maksud dengan itu. Evil Eye juga tidak berencana untuk menjelaskannya. Dia kembali menatap Hansen, tersenyum, dan berkata, koinmu sangat lucu. Maukah kamu jika aku melihatnya? Petik 2. Sesuai keinginan kamu. Hansen mengangkat tangan kanannya dan menyatukan dua jarinya. Kemudian, dia menjentikkan ke arah Evil Eye. Sebuah koin muncul, dan itu berteleportasi menuju Evil Eye dengan kecepatan kilat. Evil Eye tidak berusaha menghindari koin yang masuk atau menjatuhkannya dengan Godlight. Sebagai gantinya, dia menangkap koin yang masuk dengan telapak tangan kanannya. Menepuk. Koin itu menempel di tangan Evil Eye. Tubuhnya mulai tenggelam, kakinya sedikit turun ke pasir. Koin yang sangat kuat, ia tidak hanya memiliki kemampuan untuk menekan musuh, tetapi juga dapat menyegelnya. Ini bisa menjadi seni Geno kelas yang didewakan. Aku tidak percaya seni Geno seperti ini telah ada, tidak aku ketahui selama berabad-abad keberadaannya. Evil Eye mendekatkan tangannya untuk melihat koin itu dengan lebih baik. Dia terlihat sangat tertarik dengan barang itu. Evil Eye tahu bahwa kekuatan penindasan dan penyegelan koin kuat, seperti yang dilakukan orang lain. Tapi dia harus membiarkan koin itu mendarat padanya sehingga dia bisa menelitinya dengan benar. Jika ada orang lain yang melakukan hal seperti ini, mereka akan terlihat sangat sembrono. Tetapi bagi orang-orang yang menonton pertandingan itu, tampaknya itu adalah hal paling wajar di dunia untuk dilakukan oleh Evil Eye. Seni Geno yang aneh, itu berat, itu melarang udara, ia menekan, dan beberapa kekuatan aneh. Evil Eye bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia meletakkan jarinya yang lain di atas koin itu. Dia mengencangkan cengkramannya, dan koin itu hancur di dalam tinjunya. Para penonton terlihat kaget. Koin yang diyakini tidak bisa dihancurkan, yang telah menekan dan mengalahkan Dragon Eot, telah dihancurkan oleh Evil Eye. Tampaknya tidak berhasil sama sekali. Evil Eye benar-benar tak tersentuh. Koin bahkan tidak bekerja padanya. Petik 2. Ini benar-benar terlalu menakutkan untuk ditonton. Dia telah hidup begitu lama juga, pria ini adalah dewa. Petik 2. Koin itu tidak berguna. Dengan cara itu, tampaknya dolar telah kehilangan semua kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Petik 2. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilihat. Keterampilan terkuat yang dikenal sebagai koin itu dipatahkan oleh tangan Evil Eye. Bagaimana orang bisa mengharapkan pertarungan yang seharusnya ini berlanjut? Petik 2. Evil Eye benar-benar terlalu menakutkan. Di tengah keterkejutan semua orang karena Evil Eye yang lesu, Evil Eye tiba-tiba bergerak. Dia tidak bergerak untuk menyerang Hansen. Dia melempar kepingan koin itu ke udara dan membuatnya melayang di hadapannya. Evil Eye kemudian menggoyangkan jarinya. Potongan-potongan itu ditutupi dengan cahaya ungu, kemudian mereka mulai dipecah menjadi potongan-potongan yang semakin kecil. Bermandikan cahaya ungu itu, koin itu ditumpuk menjadi debu emas. Motif emas melayang di depan Evil Eye. Koinmu tidak sempurna. Aku adalah salah satu naga, pada satu titik, dan dalam waktuku bersama mereka, aku bisa mempelajari segel naga mereka. Aku juga salah satu dari MT. Bersama mereka, aku belajar vacuum. Dan di tempat lain pada suatu waktu, aku termasuk dalam Destroyed. Bersama merekalah aku belajar bagaimana melakukan tabu. Itu tidak melupakan waktuku sebagai Buddha. Evil Eye tampak berbicara pada dirinya sendiri, saat dia menggerakkan jarinya. Debu emas berkumpul di sekitar jari-jari itu, menyusun ulang bentuk aslinya. Koin baru telah dibuat, tetapi yang ini sedikit berbeda dari yang diproduksi Hansen. Selain koin dan jumlahnya, ada ukiran ungu di atasnya. Mereka mengingatkan pada bunga.
Evil Eye mengangkat koin baru yang dia hasilkan. Itu seperti sebuah karya seni. Dia tersenyum karenanya. Dolar, apa pendapatmu tentang ini? Kata Evil Eye, tepat sebelum menjentikkan jarinya. Dia mendorong koin yang dimodifikasi langsung ke arah Hansen dengan kecepatan sinar laser. Semua penonton kaget. Membongkar seni geno musuh dan kemudian memodifikasinya di tengah pertarungan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Ada, tentu saja, kemungkinan bahwa Evil Eye bahkan tidak memperlakukan pertarungan ini sebagai pertarungan yang sebenarnya. Dia mungkin hanya ingin tahu tentang koin. Sakit, seorang pria seperti Evil Eye harus dilarang bahkan untuk bergabung dengan Geno Being Scroll. Ras lain tidak dapat melakukan apapun yang sebanding dengan ini. Petik 2. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Harus ada aturan, dan ini harus bertentangan dengan mereka. Petik 2. F***, sebelum Evil Eye, tidak ada seni Geno yang bisa tetap dirahasiakan. Orang itu telah terlahir kembali sebagai begitu banyak ras selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak seni Geno yang dia pelajari. Petik 2. Dia adalah dewa. Sementara semua orang terguncang karena keterkejutan ini, Hansen bereaksi seperti yang dimiliki Evil Eye. Dia tidak bergerak untuk memblokir atau membelokkan koin itu. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan tangan kanannya untuk meraihnya. Ledakan. Ketika Hansen mengambil koin itu, pasir dalam radius 1 kilometer bergetar. Daerah itu tenggelam setengah meter. Evil Eye tersenyum pada Hansen. Ini mungkin koinmu, tapi jangan berpikir untuk mengambilnya dengan riang. Itu milikku sekarang. Petik 2. Dolar terlalu emosional. Dia seharusnya tidak mencoba mengambilnya kembali. Petik 2. Oh tidak, dolar ditekan oleh koin. Apakah semua kegembiraan yang kita antisipasi berakhir di sini? Petik 2. Sepertinya kekuatan penindasan koin telah diperkuat ke tingkat yang memuakkan, setelah modifikasi Evil Eye. Itu terlalu kuat, tidak ada harapan untuk menang melawan itu. Petik 2. Semua orang kaget, bahkan pemimpin Skypath Garden tampak getir, dan dia berkata, kita tidak dapat melihat yang seperti ini. Orang seperti Evil Eye seharusnya tidak pernah terlihat di medan pertempuran Marquise. Petik 2. Evil Eye terus tersenyum pada Hansen. Ekspresinya menjadi sedikit kaku, tapi dia tetap di tempatnya. Evil Eye bukanlah satu-satunya yang terkejut. Penonton menyaksikan dolar menggunakan tangannya yang lain untuk menghancurkan koin yang telah diproduksi, dimodifikasi, dan ditembakkan oleh Evil Eye. Modifikasi yang menarik, tapi terlalu kaku untuk menggabungkan kekuatan yang kamu usulkan. Meskipun mungkin terlihat lebih kuat, itu tidak memiliki arti dan nuansa aslinya, kata Hansen dengan dingin, sambil meremas koin itu. Oh, jadi menurutmu itu tidak bagus. Lalu tunjukkan bagaimana aku bisa menghindari membuatnya kaku. Alis Evil Eye terangkat. Namun, Hansen tidak menanggapi. Dia melemparkan koinnya ke udara saat semua orang menonton, dan kemudian dia menggerakkan jarinya untuk mengilhami itu dengan cahaya kemasan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.